Hai kawan-kawan, with Bangkit di sini. Welcome to my channel. Ya, sebelum masuk ke video berikutnya, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Hari Bangkit Subagio. Aku asal dari Tarakan dan tepat pada tanggal lahir 20 Mei 1990 dan usia aku saat ini adalah 30 tahun ya untuk tahun 2020. Masih tergolong muda akhir kayaknya ya. Ya, jadi saat ini aku bekerja sebagai seorang pengajar, tepatnya di sekolah swasta. Kemudian saat ini juga aku selain juga mengajar di sekolah, aku juga pengajar les ya. Ngajar lesnya cuma salah satu bidang saja sih, di bidang matematika. Oke, itu saja perkenalan dari aku dan selanjutnya silahkan perhatikan video berikut. Ya, ini alasan kenapa aku harus membuat video ini. Ya, ini adalah video pertama aku dan pertama kali juga aku upload di YouTube, dan ini sudah aku beberapa kali searching pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan, dari teman-teman, juga aku sharing baik dengan Kopi Darat ataupun dalam media sosial. Dan aku melihat teman-teman yang sebaya aku itu juga mereka berlomba-lomba untuk membuat konten YouTube. Nah, aku juga sempat berpikir kira-kira aku ingin bikin konten apa ya, kira-kira aku ingin berbagi pengalaman apa ya. Padahal kalau bisa dilihat sih, aku sering ngumpul ngopi gitu bareng sama teman-teman dan berbicara juga seputar yang faedah banget gitu loh. Dan aku juga sering memberi masukan-masukan kepada mereka dan mereka selalu dengarkan gitu. Kenapa dalam benak aku, kenapa sih aku nggak langsung berpikir ingin membagikan juga pengalaman-pengalaman aku, pendapat-pendapat aku gitu, ataupun kita juga bisa berundingan atau bertukar pikiran juga kali ya nanti untuk kedepannya. Jadi gitu. Jadi tujuan aku untuk membuat video pertama kali ini adalah aku akan kedepannya membuat video-video berupa pengalaman-pengalaman aku, kemudian masukan-masukan yang baik buat kedepannya selama kalian bekerja mungkin, atau pengalaman aku kuliah juga ada pembelajaran juga di situ, karena kebetulan sih aku sebagai guru, cuman aku ingin memberi pembelajaran itu kepada orang tua di rumah untuk mengajarkan kepada anaknya supaya anaknya itu bisa paham gitu. Mungkin ada beberapa orang tua, saya bingung pak gitu, ini saya ngajarkan gini kok nggak bisa masuk gitu kan. Jadi saya nanti mungkin akan membuat salah satu beberapa trik ya untuk memahami si anak agar bisa memahami cara belajar yang baik gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga mungkin macam-macam ya. Jadi bukan hanya itu, juga ada mungkin aku bisa unboxing gitu ya. Misalnya aku ingin beli barang apa gitu, langsung unboxing. Dan juga satu lagi, sebenarnya aku punya hobi yaitu perawatan. Perawatan ya, meskipun kayak brewok begitu juga, aku juga termasuk salah satu yang sering paling peka gitu ya, paling gercep pak gitu untuk masalah facial wajah gitu ya. Pokoknya senang aja sih kalau misalnya ada temen gitu, yuk kita maskeran gitu atau gimana. Oh iya, ayo gitu cepet. Kadang-kadang ya kalau bisa di rumah ya di rumah, tapi kalau misalnya di luar ya kita coba di luar kalau misalnya ada rezeki lebih gitu ya. Nah, jadi sesekali melakukan perawatan itu juga penting, bukan hanya cewek juga, cowok juga penting loh gitu. Jadi makanya aku bilang aku ingin mengubah mindset bahwa cowok itu nggak perlu lah terlalu kayak mbak perlu ada perawatan nanti bilang kayak feminim lah apa. Sebenarnya sih enggak sih, lo justru apalagi sebagai seorang guru ya, mungkin ada beberapa teman yang jadi seorang guru yang pertama kali yang seharusnya yang dilihat itu adalah penampilan. Yang penampilan bukan dengan cara berpakaian. Percuma berpakaian kamu rapi kalau misalnya wajah kamu tuh kayak usam, enak banget sih orang lihatnya gitu kan. Jadi ya itulah, nanti aku akan sharing cara beberapa supaya kita bisa merawat wajah kita tuh agar selalu tetap ya seger aja gitu, bisa enak aja dipandang. Dan itu sih beberapa yang ingin aku sampaikan. Dan ini juga pertama kali aku buat video, terutama aku juga perlu pendapat dari support dari teman-teman aku gitu, dari orang-orang tua aku terutama.
pasti aku juga bertanya kira-kira mereka dukung apa enggak gitu kan, kira-kira aku diremehin apa enggak gitu. Tapi sebelum itu aku pasti ngelihat dari beberapa YouTube lainnya, dilihat channel-channel lainnya, kira-kira gimana sih sebagai YouTube yang pemula gitu. Jadi aku lihat dan aku pelajari, ya meskipun tidak semuanya, ada beberapa kalau istilah kita tuh kitabnya atau Tuhan gitu. Jadi seperti itu. Aku tuh sebenarnya tuh orang yang berani atau percaya diri gitu untuk ngobrol di depan umum, depan orang banyak. Apalagi kalau sampai di sharing gitu, apalagi kayak berbagi pengalaman, apalagi ditonton oleh berjuta-juta orang. Wow, itu gimana rasanya? Ya jadi makanya aku ingin berbagi pengalaman dan ingin mencoba di sini, dan aku sudah niatkan dan bulatkan tekad aku ya, apalagi selama pandemi ini ya kita selalu di rumah kan, jadi aku tuh agak sedikit jenuh kalau nggak ada kayak teman ngobrol, palingnya cuma WA chatting, itu pun hanya teman-teman tertentu gitu. Mungkin dengan cara aku berbagi mungkin ada masukan-masukan atau komentar-komentar kali, atau mungkin ada bulian bisa jadi ya gitu ya. Jadi bagaimana aku cara menghadapi seperti itu. Nah jadi um, kembali lagi ke support orang ya, support dari teman-teman aku, dari terutama dari mama gitu ya. Jadi untuk saat ini aku hanya punya mama mamaku tersayang. Jadi dia tuh tahu aku tuh anaknya tuh selalu kayak apalagi kamu beli apalagi kamu beli, dia selalu begitu. Dia selalu nanya bahwa ya sebenarnya sih baik gitu, tapi ya tolong dihemat-hemat gitu. Aku tuh orangnya tipikalnya pemborosan, sangat pemborosan gitu. Tapi ya berkat dia sih, kadang-kadang dia yang bagian manajer aku ya, jadi dia menghandle keuangan aku gitu. Jadi ya kembali lagi, ini kok jadi tiba-tiba curhat banget ya. Jadi aku dapat support dari mama aku ya, silakan. Aku bilang aku ingin mah membuat sebuah konten. Mama kan sering nonton YouTube gitu ya, nanti kalau mama lihat tolong ya subscribe aku, maksa. Jadi ya kayak gitu mah. Jadi mama pokoknya nanti nonton konten aku gimana sih anakmu berbicara atau public speaking yang ya mungkin bisa dibilang seorang YouTuber bener kah, atau kayak gimana gitu. Mama nanti ikut komen di situ ya gitu ya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa, aku bilang begitu sama mama. Ya ada, jadi seperti itu. Kemudian aku juga dapat support dari kakak aku, kemudian dari saudara-saudara aku juga, orang tersayang juga terutama ya. Aku cuma ngomong seperti itu aja, kalaupun mereka bilang hanya iyalah tuh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu yang penting kembali ke niat aku. Nah yang kedua itu ada salah satu yang bikin motivasi aku, yaitu beberapa para konten-konten yang sudah melejit, mereka sudah punya subscriber yang banyak sekali gitu. Itu yang membuat motivasi aku besar. Tapi ada satu yang bikin aku kayak sedikit down, ada beberapa, tapi itu perlu sih, kita juga nggak perlu harus yang positif terus, nggak bisa. Tapi yang harus negatif juga kita harus perlu perhatikan juga kan. YouTube itu penting gak sih gitu kan. Jadi ibarat dari dia ambil beberapa kutipan ya, Om Deddy mengambil beberapa kutipan bahwa kalau kita mau jadi seorang YouTuber, impian kita tuh hampir mengibaratkan seperti kita mencita-citakan diri kita ingin menjadi seorang artis Hollywood gitu. Kita orang biasa tapi cita-cita kita ingin jadi artis Hollywood. Nah itu bagi kita yang ingin menjadi seorang YouTuber ya, karena itu dampaknya itu ada beberapa sih faktor, bahwa YouTuber ini juga banyak pesaingnya gitu kan. Jadi kita harus hebat-hebat, semakin lo kreatifnya semakin bagus ya semakin hebat gitu kan. Jadi dari situ aku bukan malah down, justru aku akan mencari tahu gitu gimana sih cara-caranya. Atau katanya sih harus pelajari algoritmanya gitu kan, harus mempelajari lapangannya atau areanya ya. Mungkin dari situ aku akan mulai mempelajari hal itu gitu. Jadi yang pertama ini adalah aku hanya ingin menyampaikan bahwa aku butuh support gitu, semoga nanti ada masukan-masukan dari beberapa rekan-rekan ingin bagusnya aku nanti akan buat videonya ini tuh seperti apa. Tapi untuk kedepannya ya, untuk video selanjutnya lagi nanti aku akan mungkin mengarah ke pengalaman pekerjaan terutama itu dulu, karena selama pandemi ini mungkin ada beberapa rekan-rekan kuliah yang
bingung gitu ingin mengambil jurusan apa, terutama di jurusan aku sendiri sih. Aku ingin berbagi pengalaman itu dulu, kemudian lari ke pembelajaran. Kemudian aku sih sebenarnya suka kepada bukan di anaknya tapi orang tua yang ketika anaknya itu pulang dia berusaha apa ya, menyambut anaknya, nanti tadi tuh belajar apa. Aku senang yang kayak gitu, orang tua yang respon, bukan anak yang aku datang ke sekolah gitu. Itu ya memang suka juga sih, tapi aku lebih respect kepada orang tua yang apa, mau mendengarkan pengalaman anaknya itu belajar dari sekolah. Aku lebih senang yang seperti itu. Aku akan mencoba untuk berkreasi, semoga tidak membosankan. Kemudian aku akan memacu diri aku sendiri untuk lebih dan lebih lagi membuat kreatif konten seperti itu ya. Kemudian aku juga mengucapkan terima kasih kepada para YouTuber senior ya. Berkat kalian juga aku punya motivasi hingga saat ini. Ini bukan hal yang mudah aku mau bergerak gitu. Aku sudah berpikir bagaimana caranya aku harus memulai ini dari awal gitu. Jadi aku sudah mempersiapkan sih sebenarnya alat-alat apa aja yang digunakan, kayak seperti lampu gitu ya, kemudian handphone, kemudian kayak tinggal kayak tongkat gitu untuk merekam gitu, biar akunya juga relax gitu kan. Terus selain itu juga persiapannya juga ya, mungkin aku punya modal percaya diri, ngomong juga bisa gitu ya. Cuman kayak topik gitu, yang topik fokus itu aku bingung gitu, harus kadang-kadang bisa lihat di catatan atau gimana gitu. Jadi ada beberapa trik juga dari beberapa rekan para senior YouTube juga ya. Terima kasih buat semuanya. Kemudian berkat mereka juga aku ngeliat, oh ya ada itu memacu, sambil kadang-kadang sambil aku makan tuh aku perhatikan gitu. Jadi pokoknya hari-hariku tuh enggak merugikan ya, semuanya berkat dari para senior YouTube gitu. Jadi buat teman-teman semua atau rekan-rekan yang di luar sana yang sedang menonton video aku, hari ini aku pertama kalinya akan berusaha untuk semangat-semangatnya ingin membuat video-video yang bermanfaat buat seluruh masyarakat seperti itu, terutama ya di Indonesia dan daerahku sendiri gitu kan. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan, dan ya saat ini aku sedang mengumpulkan energi itu dan aku akan berpikir keras. Dan aku akan, jangan lupa buat para senior-senior aku yang sedang menonton, kalau bisa ya subscribe juga lah ikutan juga lah gitu, mana tahu bisa memberikan masukan, itu memotivasi aku. Aku terima semua, segala kritikan apapun itu aku semua terima ya, aku semua terima. Aku sangat senang sekali sih menerima kritikan, mau pedas kayak mau enggak, kayak mau sedang, kayak pokoknya sama aja, gue senang aja, gue senang menerima itu semua. Dan bukan berarti kalau aku udah nanggapin itu bukan berarti aku cuek, enggak, itu kayak bener-bener aku harus pahami betul-betul dan aku memang harus simpan gitu. Enggak berarti semua kritikan itu harus dibalas dengan komen ya, jadi cukup kalian komen ke aku aja udah nggak masalah. Oke, itu tadi beberapa video yang udah aku sharing. Kemudian aku butuh support dari kalian sekali lagi, semoga ini bermanfaat dan aku akan semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Dan jika kalian ingin melihat video aku, jangan lupa tetap subscribe aku, kemudian like video aku, dan juga jangan lupa komen. Nah, komen itu adalah untuk memberi masukan-masukan aku, kira-kira apa yang cocok buat aku nih saat ini gitu ya. Atau enggak, mungkin kalian punya pengalaman-pengalaman lain, kayaknya yang ini yang lagi trending kak gitu, yang ini lagi trending pak gitu. Kalian boleh panggil aku kakak, kayak bapak kayak juga nggak masalah, karena di sekolah SD aku juga panggil bapak, tapi kalau di luar aku dipanggil kakak juga kadang-kadang ya. Jadi perlu dipanggil nama bangkit gitu ya. Kalau untuk masalah sejarah dari namaku itu nanti aku buat video selanjutnya. Oke? Ya itu saja, jangan lupa di subscribe, kemudian like dan juga komen, dan juga tekan tombol notifikasi agar setiap video aku kalian menjadi orang yang pertama kali melihat video aku. Dan see you next time.